Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji dari acara yang penuh keberkahan. Mari kita selalu panjatkan syukur agar juga mendapatkan keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta, pencipta semua makhluk di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat walafiat. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-tafil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-tafil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-tafil. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk kesuksesan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Cukuplah Allah bagi kami, Allah lah, dan Rasul sebagai pelindung kami. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang baik yang indah ini, saya melanjutkan kajian kemarin yang saya sudah menyampaikan. Setiap hari kita itu sesungguhnya berperang melawan musuhnya nyata, yaitu setan. Dan ternyata setiap kita ini manusia juga memiliki pendamping. Dari sejak lahir kita memiliki pendamping. Pendampingnya itu yang mau selalu dua korin, ya, jin korin, yang membisiki kita, yaitu setan dan malaikat, ya, setan dan malaikat. Lalu berarti ada pembisik kita, setan dan malaikat. Namun ternyata tidak hanya itu, teman-teman sekalian, masih ada lagi satu, yaitu yang selalu menggoda kita, pembisik kita, tidak hanya setan. Kalau malaikat tadi yang membisikkan kepada kebaikan-kebaikan, sedangkan setan membisikkan kepada kejelekan-kejelekan. Tapi ada satu lagi, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang membisikkan kepada kita. Sesuai Al-Quran yang menyatakan bahwa pembisik itu al-muwaswis. Ada dua, yaitu jin setan, hawa nafsu manusia, ya, hawa nafsu manusia. Dan maka kita wajib untuk mengenali dua macam pembisik itu, karena dari pembisik itu yang kita mampu mengenali sifatnya, karakternya, kita akan mampu mengatasinya. Makanya kalau teman-teman sekalian, sebagai contoh, kalau kita bisa lihat, seringkali kita selalu dengarkan, biasanya di saat-saat memasuki bulan suci Ramadan, hadis yang sangat terkenal menyatakan setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Namun pertanyaannya, mengapa?
Ya, kok masih banyak orang yang melakukan dosa? Betul nggak? Di bulan suci Ramadan masih banyak nggak orang yang berbuat dosa? Apakah begitu di bulan suci Ramadan kan setan-setan dibelenggu semua itu kan ya. Tapi apakah di sana tidak ada yang berbuat kejahatan? Tidak ada yang berbuat dosa? Tidak. Ternyata masih banyak ya, masih banyak orang yang melakukan dosa. Baik dosa kepada Allah secara langsung, itu contohnya syirik, atau tidak melakukan perintah Allah, tidak tak percaya sama Allah, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak melaksanakan perintah, sholat, dan zakat, dan seterusnya, itu kan dosa-dosa yang langsung kepada Allah, maupun dosa yang tidak langsung, yaitu dosa yang menyakiti atau merugikan, menyusahkan, dan membahayakan orang lain, ya, gitu ya, atau menzalimi orang lain, itu juga termasuk dosa yang kepada Allah. Lalu pertanyaannya, apakah belenggunya kurang kuat sehingga setannya lepas, atau sesungguhnya yang membuka pintu surga itu, yang membuka pintu surga dan yang membelenggu setan sebenarnya siapa? Ya sebenarnya diri kita sendiri. Setan terbelenggu karena kita tidak memberi ruang untuk tergoda. Nah ya, kita tidak memberi ruang setan untuk menggoda kita. Surga juga terbuka karena kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, di bulan suci Ramadan kan kita banyak terbuka karena banyak sekali kebaikan, bahkan tidur pun juga bernilai ibadah, gitu ya. Itu hanya hanya di bulan suci Ramadan ya, kalau hari-hari lain tidak bernilai ibadah. Dan neraka seakan-akan tertutup ya. Terus gimana tidur saja bernilai ibadah ya. Apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bernilai ibadah. Seakan-akan memang setan itu tidak ada ruang sama sekali. Namun kejahatan-kejahatan lagi yang lain. Lalu yang menjadi pertanyaannya ini kenapa tadi? Maka sejatinya yaitu yang menggoda kita tidak hanya setan tadi, tidak hanya setan, ya, tidak hanya setan, tapi ada hawa nafsu. Ya, ini masalah hawa nafsu sesungguhnya ada lagi satu penggoda dahsyat manusia, yaitu selain setan, yaitu hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Secara bahasa, hawa bermakna keinginan atau syahwat, dan nafsu bermakna diri sendiri. Syahwat, keinginan kita sendiri. Hawa nafsu adalah keinginan diri sendiri yang mengikuti nafsu. Artinya memperturutkan keinginan diri sendiri, bukan keinginan Allah. Kita menginginkan keinginan diri sendiri tanpa mengikuti perintah Allah. Bukan juga keinginan orang banyak, bukan juga keinginan pada umumnya, gitu ya. Jadi kita ingin nyantai, kita ingin senang-senang sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Kita ingin kita merasa benar sendiri, bukan benar menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan orang banyak. Ya pokoknya saya seperti ini. Itu namanya ego ya. Ya saya pengennya contoh ya apapun ya benar menurut dirinya sendiri. Saya pengennya nyantai, tidak peduli orang lain kerja, orang lain capek-capek, saya malas, saya tidak peduli. Ya, gitu ya. Saya pengen tidur, tidak peduli kondisi lingkungan. Saya pengen istirahat, tidak peduli orang tua. Gitu ya. Saya pengen kalau belajar, saya pengennya ya begini belajar saya, maunya saya begini, saya tidak mengikuti aturan, saya tidak mau mengikuti ketentuan. Saya bekerja, kalau saya begini ketentuan saya maunya begini. Kalau maunya begini, tidak mau ya sudah, pokoknya pengennya begini. Artinya kan keinginan sendiri, bukan keinginan orang banyak. Hawa artinya keinginan-keinginan nafsu sendiri. Jadi kalau memang manusia itu cenderung mengikuti hawa nafsu keinginan diri sendiri. Lalu bagaimana cara membedakan antara godaan setan atau godaan nafsu? Dalam kitab Al-Minahu As-Saniyah disebutkan jika kita ingin sekali ya, jika kita ingin sekali menyakiti orang, contoh ini kalau kita ingin menyakiti orang lain ya, jika kita ingin sekali menyakiti orang lain dan tidak akan berhenti keinginan itu sebelum menyakitinya, belum puas sebelum melaksanakannya, ada dendam berarti ya, maka itu namanya godaan nafsu. Jadi kalau kita pokoknya tertanam dalam diri kita sakit hati dan kita belum puas kalau belum menyakitinya, itu namanya keinginan itu harus terwujud ya. Keinginan apapun keinginan itu harus terwujud. Ini contoh menyakiti. Atau contoh mau beli barang. Saya mau beli barang itu apapun, pokoknya kayak ingin beli barang itu. Saya tidak akan berhenti berupaya sebelum membeli barang itu. Itu artinya keinginan yang nafsu itu harus terperturutkan.
saya ingin ngoleksi barang, apa, atau saya ingin menjadi orang hebat di bidang ini, gitu ya contohnya. Sampai betul-betul tercapai, gitu ya. Ya, kalau orang hebat ini berarti kan termasuk nafsu baik ini ya, nafsu baik. Nanti kita kaitkan dengan keinginannya baik untuk siapa. Jadi termasuk keinginan itu, keinginan diri sendiri, tapi tinggal nanti manfaatnya untuk siapa. Namun kebanyakan ini kan nafsu itu tadi jelek, makanya nafsu tadi, keinginan tadi harus dikaitkan dengan bisikan. Keinginannya tadi itu dari diri sendiri. Saya ingin membeli barang, contohnya beli handphone, beli handphone ini, yang harga berapa, pokoknya harus tercapai. Ya. Padahal fadilah manfaatnya hanya untuk dipakai diri sendiri. Lalu kita kaitkan tadi, saya ingin menyakiti orang lain. Tadi kan nafsu. Lalu tiba-tiba muncul ada pembisik lain. Jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Menyakiti itu termasuk dosa. Itu bisikan datang. Kadang-kadang muncul bisikan seperti itu. Menyakiti itu dosa. Itu berarti bisikan malaikat. Kemudian muncul lagi. Nggak apa-apa kalau tidak menyakiti orang itu, tapi saya harus berbuat jahat kepada orang lain. Saya harus berbuat jahat kepada siapapun. Saya harus menyakiti. Atau saya berbuat jahat. Dan tidak pernah berhenti, kalau tidak ke orang itu, ke orang lain. Kalau tidak ke orang lain, ke orang itu. Jadi tidak fokusnya ke tidak satu orang, ke beberapa orang. Yang penting saya selalu berbuat jahat. Yang penting berbuat dosa. Itu caranya, itu kalau kita selalu ingin berbuat dosa, tidak fokus kepada satu orang. Ya, contohnya tadi kalau menyakiti tidak berhenti, ke satu orang tidak bisa, ke orang lain tidak bisa, dan habis itu kita juga pengen menyakiti orang lain lagi itu termasuk bisikan setan. Setan itu pokoknya tidak pernah berhenti. Kalau mengendalikan setan itu mudah sekali. Dengan kita bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mohon perlindungan kepada Allah, maka setan itu sudah mundur, ya mundur. Terus nanti kalau gitu cari yang lain lagi aja. Kalau tadi kan dan lain lagi, ya dan lagi. Begitu, itu teman-teman membedakannya ya. Jadi contoh lain, jadi kalau kita contoh kita juga bilang keinginan kita untuk belanja barang yang mahal tadi kayak seperti iPhone tadi, tidak pernah berhenti keinginannya untuk belanja tadi. Nah, itu namanya nafsu. Namun tiba-tiba kita tiba-tiba berpikir ya, manfaatnya, kita menghabiskan uang banyak, manfaatnya apa. Terus kemudian kita harus, yang penting kita belanja apapun, yang penting uangnya habis. Nah, itu baru setan. Kita yang penting belanja apapun, enggak beli iPhone, enggak apa-apa, yang penting belanja lagi. Oh, sana lagi ada barang murah, mumpung diobral. Itu namanya godaan syaitan. Yang penting uangnya habis. Yang penting uangnya habis itu godaan. Beli satu, senang. Habis itu enggak puas, beli lagi. Ya, itu namanya setan. Itu teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa sudah bisa membedakan ya. Jadi kalau keinginan itu terus-menerus dipertukarkan, kalau tidak tercapai itu tidak pernah berhenti, itu nafsu ya. Namun keinginan itu juga berhenti, jangan mungkin contoh mau mencuri gitu, mau ngambil barang atau mau korupsi. Kalau keinginan itu tidak pernah padam, saya harus ambil nilai sekian, itu namanya nafsu. Namun kalau kita berpikir lagi, nafsu itu kebanyakan itu sedikit aja, nggak enak rasanya itu sedikit aja, tidak apa-apa, yang dengan ya dikurangi aja deh, tidak apa-apa deh, kurangi aja deh, berapa deh, mungkin kalau dari nah itu yang penting korupsi, yang penting mencuri walaupun sedikit, itu namanya godaan setan. Ya, jadi itu teman-teman ya, sebenarnya makanya setiap manusia itu ada penggoda hawa nafsu setan. Nah, ini kita makanya Allah juga memberikan pembisik, yaitu malaikat. Maka daripada itu kita harus mampu mengendalikan keinginan kita, yaitu kita arahkan kepada keinginan atau pembisik malaikat, yaitu keinginan tadi kita bawa kepada keinginan kebaikan. Jangan sampai nanti keinginan tadi kita perturutkan kepada hanya keinginan diri sendiri. Makanya kalau keinginan diri sendiri itu namanya egois. Walaupun kita punya cita-cita hanya ingin sukses untuk siapa? Untuk diri sendiri. Berarti itu egois. Tapi kalau ingin sukses untuk membahagiakan orang lain, membuat tersenyum orang tua, itu namanya keinginan yang diinginkan oleh malaikat. Itu artinya keinginan yang mulia. Ya, contohnya begitu. Ini jangan jadi, maka upayakan semua keinginan tadi kita pastikan itu harus kepada keinginan yang mulia ya. Maka
kita pun setiap setahun sekali Allah menggembleng kita. Allah menempa kita tempatnya di 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan. Ya, kita digembleng, dilatih di situ untuk apa? Untuk melatih nafsu kita, supaya apa? Supaya kuat, agar 11 bulan ke depan kita siap. Jadi nafsu ini hanya bisa dikekang dengan dilatih karena pembiasaan, karena keinginan-keinginan yang terus. Contohnya kita hobi main game. Kalau kita sudah hobi main game kayak apapun, kita tidak pernah puas kalau kita tidak pernah berhenti. Hari ini rasanya tidak, hari ini tidak nyaman kalau tidak main game. Itu namanya juga nafsu. Sekarang kita lihat game tadi manfaatnya apa, untuk apa. Atau kita hobinya nyanyi, kalau tidak nyanyi tidak apa. Nah ini sekarang makanya kita lihat hobi itu ya hobi yang membawa manfaat atau tidak. Atau jadi nafsu-nafsu tadi harus hati-hati. Itu boleh selama contoh memang itu baik dilakukan, tidak mengganggu orang lain dan dari uang kita sendiri. Kadang-kadang kan kita ini karena hobi, karena sudah keinginan itu sudah menjadi apa itu, sudah mendarah daging, akhirnya kita tidak ada uang, akhirnya apa, berbagai macam cara untuk mewujudkan itu. Padahal itu sebenarnya bukan setan, karena itu bujukan apa, nafsu aja. Setannya sudah berhenti, setannya sudah pensiun, karena manusianya sudah kebablasan sendiri. Dan seperti karena apa, nafsunya yang sudah membelenggu kita. Makanya di bulan suci Ramadan nanti, wah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, itu latihan membelenggu, sehingga kita mempunyai karakter latihan selama bulan suci Ramadan. Setelah 1 bulan ke depan, itu setelah 1 bulan itu, yaitu 9 bulan ke depan, kita memiliki karakter kebiasaan seperti kebiasaan di bulan suci Ramadan, yaitu nafsu kita sudah kita taklukkan, kita memiliki karakter kebiasaan. Ini kayak ibaratnya bulan suci Ramadan seperti ospek ya. Kalau di kampus itu ya ospek ya, digembleng ya. Kalau di pondok pesantren juga demikian, biasanya selama 40 hari itu ya. Tidak cukup sama 30 hari, 40 hari seperti itu. Kita sudah tahu tadi ya apa bedanya nafsu, bedanya godaan setan dan godaan nafsu. Maka kita harus ya, maka mari kita dengar lagi, kita belajar lagi, mari kita jadikan pembisik hati ini untuk apa, kita harus kenali. Dan sejatinya kalau menaklukkan setan itu mudah sekali. Allah sudah memberikan apa itu, bacaan-bacaan, contohnya ta'awud, insya Allah atau dengan membaca dengan Al-Ikhlas atau surat-surat pendek dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu insya Allah setan sudah pergi. Tapi yang berat itu ya Bu, yaitu siapa? Mengendalikan nafsu, yaitu penggoda diri kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan ini dan kita bisa semakin memiliki karakter kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik. Ibarakati Syai'ul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين
الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين
فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.